Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah Tuhan. Di negara kita, Indonesia, ada banyak tempat ibadat ya. Dan tempat ibadat itu di daerah-daerah tertentu ada yang mendominasi, ada yang biasa-biasa saja. Kalau di Jawa ya, di sekitar Jogja, tempat ibadat yang telecek itu ya, banyak di mana-mana itu ya masjid. Tapi kalau di daerah timur yang ada di beberapa tempat yang dominan itu gereja. Di tempat yang lain bisa jadi pura. Itu di Indonesia. Di belahan dunia manapun, di sudut-sudut tertentu yang mendominasi juga tergantung mana yang lebih banyak. Kembali di bangsa kita lah. Di tempat kita ini tempat ibadah itu banyak. Bahkan jarak satu tempat ibadah ke tempat yang lain itu sangat berdekatan. Di paroki kita, Kalasan, itu juga berlimpah tempat ibadah. Gerejanya banyak. Saking banyaknya juga menuntut diberi misa mingguan gitu ya. Lalu kalau diberi misa mingguan, siapa yang akan pergi ke gereja pusat ini? Nah, pertanyaannya, kalau sudah punya tempat ibadah, lalu menjadi tempat ibadah untuk merayakan ibadah, ekaristi dan seterusnya, apakah sudah cukup? Tidak. Hari ini kita semua diingatkan oleh sabda Tuhan begini, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi zaman itu Nabi Yesaya memberi kritikan kepada bangsa Israel. Ibadah lahiriah meriah. Orang berduyun-duyun beribadah, tetapi ibadah itu sama sekali tidak mengubah perilakunya. Perilaku yang jahat seperti apakah yang Tuhan tidak mau?
menindas orang kecil, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang menyakiti hati Allah. Maka Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan ibadahnya itu menjijikkan. Itu dulu. Pertanyaannya, apakah yang dulu itu juga terjadi pada zaman sekarang? Jawabannya iya. Apakah banyaknya tempat ibadah lalu serentak juga moral kita baik tanpa kejahatan? Masih sama. Kejahatannya pun barangkali sekarang itu menjadi variatif, kreatif, dan tak tergambarkan. Simpulannya jelas. Banyaknya tempat ibadah sekaligus berduyun-duyunnya umat yang pergi ke tempat ibadah apapun tidak menjamin kebaikan hidup bersama. Maka hari ini kita melihat apa yang Tuhan mau. Berbuatlah baik. Apakah lalu berarti berbuat baik saja tanpa ibadah? Tidak. Kalau orang berbuat baik tanpa beribadah secara ritual, itu artinya orang sudah kehilangan kekuatan rohani. Serentak baik ibadah maupun berbuat baik artinya tidak melakukan kejahatan, itu yang diharapkan. Maka Tuhan Yesus tadi dalam bacaan Injil bersabda begini, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Ada banyak pesan, tapi pesan ini menurut saya menarik. Bahwa ibadah kita itu juga memperhatikan mereka yang kecil. Dan itu yang diwartakan dalam bacaan pertama. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Bilalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Gambaran orang-orang kecil pada zaman sekarang itu banyak. Mereka yang biasa disebut oleh gereja KLMTD. Maka simpulannya, ibadah kita tidak ada artinya kalau perhatian kita terhadap mereka yang KLMTD itu juga tidak ada. Apalagi makin tidak berarti kalau kejahatan itu timbul dari diri kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.